Patahkan isu gimmick, Natalie Holzer bocorkan tanggal nikah sama Faris, singgung soal tahun baru. Berikut pernyataan Natalie Holzer soal rencana pernikahan dengan Faris. Natalie Holzer keceplosan membongkar tanggal rencana pernikahan dengan Faris yang akan digelar tahun depan. Seperti apa pengakuan Natalie Holzer yang akan melangsungkan pernikahan dengan Faris di tahun depan? Berikut ulasannya. Seperti diketahui, asmara Natalie Holzer jadi sorotan. Natalie Holzer tengah berbahagia lantaran akan dipinang Faris. Faris diketahui merupakan mantan pacar Natalie Holzer sebelum menikah dengan Sule. Kantongi restu dari dua keluarga, Faris mantap untuk jadikan Natalie Holzer pendamping hidup. Lalu, kapan Faris tepatnya akan meminang Natalie Holzer? Hadir di acara Sweet Daddy Trans TV, Faris membocorkan kapan pernikahan dengan Natalie Holzer. Kala itu Faris ditanya soal berapa persen persiapan pernikahannya dengan Natalie Holzer. Alih-alih memberikan jawaban pasti, Faris tampak menyinggung tahun baru. Mencegah kekasihnya berbicara, Natalie pun menyahut. Pernyataan itu langsung dibenarkan oleh Faris. Mendengar jawaban Faris, Wika Salim turut penasaran. Dalam kesempatan yang sama, Natalie Holzer keceplosan mengungkapkan rencana menikah tahun depan dengan mantan kekasihnya Faris. Pernyataan itu diungkapnya saat menepis tudingan settingan yang dilayangkan publik padanya. Pasalnya, Natalie Holzer yang pernah mengaku trauma menjalin hubungan, kini malah membenarkan kedekatannya dengan Faris. Ia pun tak menampik memiliki perasaan pada mantan pacarnya 10 tahun lalu itu. Ia lantas melanjutkan kalimatnya dengan berdalih. Mendengar pernyataan Natalie, Denny Cagur selaku host acara Sweet Daddy pun memperingatkan Natalie untuk tak menutupi kabar baik tersebut. Diberitakan sebelumnya, Natalie Holzer tampak urung membahas pernikahan meski kini telah kembali ke pelukan mantan kekasihnya 10 tahun lalu. Alih-alih buru-buru melepas status janda, Natalie Holzer memilih untuk fokus bekerja demi putranya Azam Adriansyah Sutisna. Mantan istri Sule ini beralasan jika dirinya adalah sosok yang bucin ketika jatuh cinta. Tak ingin mengalami kegagalan serupa, Natalie memilih tak memikirkannya. Natalie berujar kini dia lebih selektif dalam memilih pasangan hidup. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.